Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Sidang diagendakan mendengarkan tanggapan jaksa atas pledoi kedua terdakwa. Selengkapnya kita bergabung bersama dengan rekan Marcelina Tumudo dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Marcel, kami konfirmasi pukul berapa sidang akan dimulai dan apakah seluruh terdakwa sudah tiba di pengadilan? Ya, Marvin, berdasarkan informasi yang kami dapatkan bahwa persidangan dengan agenda replik bagi Putri Chandrawati dan Richard Eliezer ini akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetapi sampai dengan saat ini kurang lebih 30 menit menjelang pukul 10 sejumlah persiapan masih terus dilakukan. Ruang sidang utama yang nanti akan digunakan sebagai lokasi persidangan juga belum dibuka saat ini untuk para pengunjung sidang. Tetapi bagi kedua terdakwa yakni Richard Eliezer dan Putri Chandrawati sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat. Persidangan nanti dari pihak jaksa penuntut umum akan membacakan jawaban mereka terhadap pledoi atau nota pembelaan yang sebelumnya sudah dibacakan oleh Putri Chandrawati dan Richard Eliezer. Tadi kami sudah mencoba mengonfirmasi kepada pihak pejabat humas PN Jakarta Selatan nanti siapa yang akan duluan atau terlebih dahulu dibacakan repliknya ini akan melihat kesiapan dari jaksa ketika nanti sudah berada dalam ruang persidangan. Jadi kita nantikan apa tanggapan dari jaksa melihat sejumlah bantahan ataupun klaim yang sudah disampaikan oleh para terdakwa dalam persidangan pledoi atau nota pembelaan sebelumnya. Dan kami juga mendapatkan informasi Marvin dan juga pemirsa bahwa pada hari ini sebagaimana biasanya persidangan terhadap terdakwa Richard Eliezer ini mendapatkan banyak sekali perhatian dari publik. Untuk hari ini juga informasinya akan ada penyampaian amicus curiae atau sebuah pendapat dari para sahabat Richard Eliezer yang tergabung dalam aliansi masyarakat sipil. Ini mereka akan menyampaikan beberapa pesan yang ditujukan kepada majelis hakim yang dikoordinasikan oleh Institute for Criminal Justice atau ICJR untuk nantinya menyampaikan apa saja yang menjadi perhatian mereka terhadap proses persidangan dari Richard Eliezer. Nah, bagaimana nantinya pengaruhnya terhadap persidangan replik ataupun sampai dengan vonis dan putusan majelis hakim nantinya, ini tentu akan sangat menjadi ranah ataupun wewenang dari pihak majelis hakim. Kita akan dengarkan terlebih dahulu bagaimana tanggapan dari jaksa pada hari ini soal pledoi ataupun nota pembelaan yang akan dibacakan. Marvin. Marcel, bagaimana perjalanan kasus persidangan terutama terhadap terdakwa Putri dan Richard sampai dengan saat ini? Fakta apa saja yang telah terungkap di persidangan, Marcel? Ya, kalau terkait dengan kedua terdakwa Putri Chandrawati dan Richard Eliezer, sebelumnya mereka sudah menyampaikan nota pembelaan atau pledoi mereka pada pekan lalu. Dan bagi Putri Chandrawati khususnya ia menyampaikan sejumlah bantahan beberapa poin-poin yang dia sampaikan dalam pledoi pribadinya ini. Beberapa poinnya yang kami catat diantaranya Putri kembali menegaskan bahwa dirinya adalah korban kekerasan seksual, pengancaman sampai penganiayaan dari pihak korban Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian Putri juga membantah memiliki niatan atau pemikiran untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Putri juga membantah beberapa fakta-fakta persidangan yang sebelumnya sudah terbuka, seperti diantaranya ketika ia dituduh oleh majelis hakim sengaja melakukan penggantian pakaian terbuka ketika di rumah dinas Duren 3. Hal itu dikecamnya atau dibantahnya secara tegas dan mengatakan bahwa sejumlah tuduhan yang disampaikan oleh majelis hakim ini, oleh jaksa penuntut umum maksud kami, ini tidak berdasar dengan fakta. Dan Putri juga merasa bahwa adanya kesimpulan dari jaksa yang menyinggung soal perselingkuhannya dengan Brigadir Yosua ini juga sebagai sebuah fitnah yang keji atau fitnah yang tidak berdasar menurut pihak Putri Chandrawati. Dan kemarin dalam persidangan pledoi juga menjadi kesempatan bagi para terdakwa termasuk juga
untuk Putri Chandrawati menyampaikan bagaimana ia memiliki sejumlah nilai-nilai hidup ataupun pencapaian sampai juga pengabdian yang sudah dilakukannya, terutama dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota atau bisa dikatakan petinggi dari Bayangkari Kepolisian. Beberapa poin pledoi tersebut tentu dibacakan oleh Putri dengan harapan bisa meringankan hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Di saat yang atau di hari yang bersamaan setelah Putri membacakan pledoi, giliran Richard Eliezer yang juga membacakan nota pembelaannya, di mana Richard Eliezer bersama dengan pihak penasihat hukumnya berharap bahwa pihaknya dapat lepas dari segala tuntutan serta dakwaan yang sudah dibacakan dalam proses persidangan. Karena kalau berdasarkan nota pembelaan Richard, ia merasa bahwa ia adalah seorang anggota Polri atau ajudan yang patuh dan juga mengikuti perintah yang diberikan oleh seorang inspektur jenderal atau oleh seorang atasannya, dan itu menjadi salah satu poin yang bisa menjadi penghapus pidana dari pihak Richard Eliezer ketika ia dalam kapasitasnya sebagai ajudan menuruti perintah dari atasan. Tentu ini akan menjadi pertimbangan dari pihak majelis hakim, tapi sejauh mana putusan yang akan dijatuhkan, apakah akan mengikuti tuntutan dari jaksa atau kemudian lebih berat atau lebih ringan, ini tentu akan kembali lagi pada kebijaksanaan dari majelis hakim menilai fakta-fakta persidangan, pledoi dan juga keterangan-keterangan lanjutan yang disampaikan dalam persidangan. Marvin. Baik, Marcelina Tumorro, tampaknya di belakang juga ruang sidang sudah dibuka. Kita akan mengikuti juga jalannya persidangan yang akan segera berlangsung di sana. Terima kasih Marcelina Tumorro untuk informasi Anda.